Oke, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Ada kabar menggembirakan buat semua guru, terutama untuk guru-guru yang sudah sertifikasi, di mana seperti apa yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen maupun Dirjen GTK terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru di tahun 2026 itu sudah menggunakan skema per bulan. Jadi khusus untuk di bulan Januari ini, pencairan tunjangan sertifikasi guru itu semakin dekat. Dan juga ada program-program yang disampaikan oleh Pak Mendikdasmen dengan rapat dengan anggota DPR RI di tahun 2026. Nah, mau tahu kira-kira kapan akan dicairkan tunjangan sertifikasi guru untuk 2026? Tetap stay tune di channel ini Bapak Ibu Guru. Nah, tapi sebelum saya ingin membahas lebih dalam terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru di bulan Januari, saya mau menginformasikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa bagi Bapak Ibu Guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, kemudian buku-buku PAUD, kemudian ada juga e-book yang bisa untuk Bapak Ibu gunakan untuk menambah penghasilan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, pertama dulu Bapak Ibu Guru, jadi ini estimasi pencairan tunjangan sertifikasi guru untuk bulan Januari itu adalah dimulai pada tanggal 26 hingga 31 Januari 2026. Untuk bulan Januari ya, khusus untuk bulan Januari. Jadi kita tidak membahas pencairan tunjangan triwulan ketiga dan triwulan keempat Bapak Ibu Guru ya, karena untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat itu jelas-jelas sudah masuk carry over yang kemungkinan akan dicairkan pada bulan Maret. Nah, sedangkan untuk tunjangan profesi guru di tahun 2026 khusus untuk di bulan Januari ini itu estimasi pencairannya adalah tanggal 26 hingga 31 Januari 2026. Tetapi dengan catatan Bapak Ibu Guru, hanya guru-guru yang sudah valid dan sudah berwarna hijau yang sama sinkronisasi dan SKTP-nya ya, yang akan mendapatkan pencairan estimasinya tanggal 26 sampai 31 Januari tersebut. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu Guru itu belum valid ya, belum ada tanda hijau minimal 3 ya, tanda hijaunya Bapak Ibu Guru ya, bukan hanya cuma 1, 2, tetapi minimal 3. Syukur-syukur semuanya sudah hijau semua. Nah, itu berarti Bapak Ibu Guru bisa mendapatkan tunjangan mulai hari Senin ya, tanggal 26 itu. Mudah-mudahan itu pencairannya serentak. Biasanya serentak ya kalau ini ya, kalau seperti dosen ya. Kemudian disebutkan bahwa proses realisasi di atas tanggal 20 itu untuk yang SKTP-nya sudah terbit per 20 Januari. Jadi coba Bapak Ibu lihat ya di info GTK-nya masing-masing, apakah SKTP Bapak Ibu Guru itu terbitnya tanggal 20. Artinya terbitnya itu dari mana? Bapak Ibu Guru tidak harus ini ya, melihat di info GTK di pojok kiri kanan pojok kiri atas itu ada perjalanan penerbitan SKTP. Itu ada 3 bulatan ya. Sampai bulatan di SKTP-nya itu hijau, berarti menandakan bahwa SKTP Bapak Ibu Guru itu sudah terbit. Nah, ini menandakan bahwa pencairannya itu dilakukan per bulan. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Pak Mendikdasmen pada waktu itu sama info GTK. Nah, sayangnya masih ada guru-guru juga yang tidak percaya hal tersebut. Ya udah, kita biarin aja mereka yang tidak percaya itu ya. Nah, kemudian jika status info GTK itu masih abu-abu ya, ini Bapak Ibu Guru sebenarnya tidak perlu khawatir ya. Apakah nanti akan dicairkan di bulan Januari? Kalau yang masih abu-abu tentu tidak Bapak Ibu Guru ya. Jadi masih abu-abu itu menunggu proses ya. Proses berikutnya itu seperti apa? Validasi, sinkronisasi, kemudian SKTP, yaitu masih abu-abu. Artinya kalau misalnya tanggal 20 itu belum ada tanda hijau, ya udah berarti akan dicairkan pada bulan berikutnya, bulan Februari. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Itu menandakan bahwa kemungkinan besar Bapak Ibu Guru itu telat mengupdate datanya di Dapodik. Kan sebenarnya kan kalau Bapak Ibu Guru concern ya, sejak November 2025 itu sudah ada surat edaran bahwa
update di data Dapodik itu maksimal tanggal 31 Desember 2025. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu guru itu luput ya dari informasi tersebut, sehingga baru diupdate itu di awal-awal Januari. Karena ada beberapa laporan di beberapa sekolah itu yang melaporkan bahwa lo kita baru update di tanggal 1, di awal Januari ya, bukan tanggal 1, tapi di awal Januari, dan mempertanyakan surat tersebut. Padahal surat tersebut itu sudah beredar sejak November 2025. Nah, jadi disebutkan bahwa pemrosesan SKTP itu berlangsung setiap tanggal 20 ya. Jadi nanti di bulan Februari juga akan terjadi tanggal 20 juga Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah valid, maka realisasi pencairan itu diperkirakan terjadi di bulan berikutnya untuk yang statusnya masih abu-abu Bapak Ibu guru ya. Jadi statusnya untuk yang masih abu-abu. Kemudian tunjangan bulan Januari itu Bapak Ibu guru tidak perlu khawatir, tidak akan hilang dan tidak akan hangus. Itu tetap akan dicairkan kalau posisi di bulan Januarinya itu sudah hijau, sudah valid semuanya. Nah, begitupun kalau misalnya di bulan Februari yang Januari belum hijau ya, ya Bapak Ibu guru harus mengupdate-nya di Dapodik gitu. Jadi tidak lagi berurusan dengan daerah-daerah Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru berurusannya dengan operator sekolah sekarang ini. Nah, istilah kunci ya. Jadi info GTK itu tampilan statusnya yang ditunjukkan itu antara hijau dan abu-abu untuk sinkronisasi dan validasi data guru. Kalau tanda silang berarti data itu tidak Bapak Ibu guru input. Seperti itu. Nah, validasi dan sinkronisasi itu berkaitan dengan komponen status yang perlu hijau sebenarnya. Sama kalau misalnya SKTP itu penanda atau berkas yang disebut itu harus sudah terbit agar masuk estimasi realisasinya. Seperti. Jadi kembali lagi bahwa ya SKTP tetap harus diterbitkan Bapak Ibu guru ya, karena itu salah satu kunci kalau mau tunjangan sertifikasi gurunya dicairkan. Nah, garis besar untuk program prioritas Kemendikdasmen tahun 2026, jadi pertama itu ada revitalisasi pembangunan satuan pendidikan, targetnya itu sebesar 11.744 satuan pendidikan. Kemudian digitalisasi pembelajaran mulai dari pendampingan untuk 288.865 satuan pendidikan. Kemudian ada program Indonesia Pintar, perluasan ke jenjang TK ya, sasarannya kurang lebih 19,48 juta jiwa, sama tes kemampuan akademik untuk jenjang SD dan SMP. Untuk program kompetensi dan kualifikasi, jadi nanti ada pelatihan guru ya dan tenaga pendidikan mulai dari pembelajaran mendalam, kemudian BK, STEM, bahasa Inggris, literasi dan numerasi. Kemudian ada pelatihan kepemimpinan 119.880 orang, ini sesuai dengan transkrip. Kemudian ada PPG menargetkan 41.692 guru untuk memperoleh sertifikat profesi. Nah, untuk peningkatan kualifikasi itu S1 sampai D4. Itu sasarannya adalah 150.000 guru ya. Nah, untuk kesejahteraan guru non-ASN itu menurut paparannya tahun 2026 ya, khusus untuk guru-guru non-ASN Bapak Ibu guru ya. Jadi untuk insentif untuk guru non-ASN itu disebutkan naik menjadi 1 juta ya per orang per bulan. Nah, sasarannya itu adalah 798.905 guru non-ASN dan dijelaskan sebagai bentuk penghargaan dan peningkatan kesejahteraan ya. Ya patut harus diapresiasi ya, meskipun mungkin Bapak Ibu guru 1 juta ini mungkin dianggap kurang ya, tetapi patut kita syukuri karena ini sudah naik ya Bapak Ibu guru ya. Nah, untuk direktif tambahan disebut arahan Bapak Presiden, jadi penambahan sasaran revitalisasi satuan pendidikan itu hingga 60.000 diusulkan melalui anggaran tambahan. Kemudian ada penambahan paparan interaktif digital untuk mendorong digitalisasi pembelajaran, anggaran tambahan, bantuan pembelian buku tulis dan alat tulis untuk kelas awal SD 1 sampai kelas 3, sama rencana sekolah terintegrasi tingkat kecamatan untuk pembelajaran berkelanjutan antar jenjang. Nah, poin aksi praktisnya untuk guru, jadi Bapak Ibu guru harus sering-sering mengecek ya info GTK, kepastian validasi, sinkronisasi, dan SKTP status hijau. Kemudian jika masih abu-abu, siapkan perbaikan data dan pantau siklus pemrosesan sekitar tanggal 20-an setiap bulan. Jika pencairan Januari tertunda, jadi hak Bapak Ibu di bulan Januari itu tidak akan hangus dan akan dibayarkan setelah valid ya. Mungkin validnya di bulan Februari pasti akan dibayarkan.
simpan dokumentasi status tangkapan layar untuk referensi bila disebutkan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.